Di episode sebelumnya, tanpa dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Kasumi dan juga Aki di hotel tersebut, keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan Aki yang sedang berada di kamar Sawamura. Dan nampaknya mereka ini sudah mulai serius untuk mengerjakan desain serta visual dari game romance itu. Dan akhirnya, mereka telah menemukan sebuah referensi untuk mendesain karakter di game mereka. Mendengarkan hal itu, Aki pun menjadi sangat senang dan bahagia kepada Sawamura. Bahkan dia sangat percaya kepada Sawamura untuk bisa membuat desain terbaik di game mereka. Namun dari lubuk hati Sawamura, dia pasti menginginkan sesuatu dari Aki, namun Aki ini tidak peka. Yang padahal mereka berdua ini udah di kamar Sawamura gitu. Dan setelah itu mereka pun lanjut melatih beberapa dialog agar bisa memudahkan Sawamura dalam membuat desain karakter yang lebih hidup. Dan setelah seharian bekerja keras di sana, Aki kembali mendapatkan sebuah kejutan dari Kato, di mana saat ini Kato berniat untuk mengganti gaya rambutnya. Namun bukannya bersyukur kalau Kato ini menjadi semakin cantik dan kawaii, nih cowok malah menyuruh Kato untuk mengganti rambutnya kembali. Ada bang, cuma HTS tapi udah berani melarang anak orang jir. Tapi pada akhirnya karena Aki bukanlah bapak dari Kato, Kato pun memutuskan untuk tetap mengganti gaya rambutnya, yaitu gaya rambut diikat. Tapi dari kejauhan datanglah seorang gadis misterius yang ingin bertemu dengan Aki. Ternyata gadis bernama Izumi ini adalah senior Aki ketika masih SMP. Dan rupanya Izumi sangat kagum kepada Aki saat ini karena Aki sedang mencoba membuat sebuah game yang akan populer. Tapi ngapa masih SMP melonnya udah gede banget saat. Tapi nampaknya Sawamura merasa cemburu kepada Izumi yang terlihat sangatlah dekat dengan Aki. Tapi Izumi kemudian memberikan sebuah kertas kepada Aki yang ternyata adalah kertas undangan untuk pergi ke acara Comiket tahun ini. Rupanya selama ini Izumi juga merupakan seorang otaku dan telah membuat beberapa manga buatannya sendiri. Waduh, anak SMP Jepang di umur segitu udah bisa buat komik sendiri. Kalau generasi emas kita lagi ngapain ya di umur segitu? Dan rupanya alasan Izumi bisa mencintai dunia otaku, ia di mana ketika berada di bangku SMP, ternyata Aki ini selalu memberikan beberapa game miliknya kepada Izumi untuk dimainkan. Dan karena hal itulah yang ngebuat Izumi ini menjadi tertarik dan sangat jatuh cinta kepada dunia anime atau otaku. Lah tapi lo sendiri anime, cuy. Melihat reaksi Izumi yang cukup bahagia dengan semua pencapaian Izumi selama ini, ngebuat Sawamura merasa cemburu karena selama ini Aki tidak pernah memuji kerja keras Sawamura sekalipun. Tapi saat mereka ingin pulang, dari kejauhan datanglah seorang pemuda yang rupanya adalah rekan otaku dari Aki, dan maksud kedatangannya saat ini hanya untuk menginfokan kalau dia ingin merebut Sawamura dari tim Aki. Namun tentu saja, Aki mengatakan kalau tidak semudah itu. Tapi Hashima mengatakan jika Sawamura bergabung di tim mereka, maka impian dari Sawamura untuk menjadi seorang desainer anime terbaik di dunia akan bisa terwujud. Ditambah saat ini, game yang sedang dikembangkan oleh Hashima dan teman-temannya sedang naik daun. Dan oleh karena itu, Hashima mengatakan kalau saat ini dia akan bersaing dengan Aki untuk bisa mendapatkan desainer yaitu Sawamura. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan masa kecil dari Aki dan juga Sawamura ketika masih SD. Dimana ketika masih duduk di bangku SD itu, Sawamura sering memberikan Aki beberapa komik untuk dia baca. Dan hal itulah yang membuat Aki menjadi tertarik untuk menjadi seorang otaku sejati. Beberapa hari kemudian, waktu perilisan game tinggal beberapa minggu lagi. Dan oleh karena itu, Aki dan Sawamura harus semakin semangat untuk menyelesaikan ratusan desain game mereka. Ditambah sebentar lagi, acara Comiket akan segera dimulai. Mereka pun mulai mencetak beberapa brosur game untuk dijual di sana ketika event Comiket nanti. Tapi sumpah, Kato lebih cocok ngikat rambut gak sih? Setelah seharian bekerja keras, mereka pun memainkan beberapa game untuk menghilangkan rasa capek. Namun berbeda dengan Sawamura yang masih bekerja keras demi impian Aki untuk ngebuat sebuah game. Dan ketika melihat Kato yang semakin menjadi suka dengan game anime, tentu saja membuat Aki merasa sangatlah senang karena bisa mengubah seorang NPC menjadi seorang otaku yang sama dengannya. Singkatnya, waktu pun menjelang malam, namun Sawamura masih berusaha untuk menyelesaikan beberapa gambar lagi. Waduh, walaupun kadang gak dianggap, namun Sawamura menjadi seorang yang cukup berjuang di project game tersebut. Setelah itu, Aki pun kemudian mengajak Sawamura untuk memainkan beberapa game serta saling curhat tentang keluh kesah mereka selama ini.
Keesokan harinya, Aki dan Kato pun segera menuju ke tempat Comiket berada. Ketika sampai di sana, mereka pun menjadi sangat terpukau dengan banyaknya orang yang datang di acara itu. Mereka juga bertemu dengan Izumi yang juga sedang mengikuti acara penjualan di Comiket. Tapi karena Izumi adalah seorang pemula di dunia otaku, membuat Aki merasa kasihan kepada Izumi, dan oleh karena itu, Aki pun berniat untuk membantu Izumi agar bisa menjual banyak komik di acara tersebut. Tapi ketika Aki ini sedang berjuang untuk membuat sesuatu kepada Izumi, Izumi pun bertanya kepada Kato, apakah Kato ini adalah pacar Izumi ataulah tidak. Namun Kato mengatakan kalau mereka hanyalah teman bekerja. Tak lama Aki pun kembali sambil membawa sebuah papan besar yang ternyata adalah sebuah poster untuk membantu penjualan buku Izumi. Dan benar saja, dengan menggunakan poster itu, Izumi berhasil menjual ratusan buku dengan sangat baik dalam sehari saja. Tapi rupanya, semua usaha Aki telah diperhatikan secara diam-diam oleh Sawamura yang lagi menyamar. Sadar kalau gadis misterius itu adalah Sawamura, Aki pun menghampiri Sawamura dan mengatakan kepada Sawamura kenapa Sawamura harus bersembunyi dari mereka. Dan rupanya, setelah melihat semua usaha Aki kepada Izumi, ngebuat Sawamura ini menjadi sangat-sangatlah cemburu kepadanya. Karena selama ini, Aki bahkan tidak pernah sekalipun untuk melakukan hal-hal tersebut kepada Sawamura. Waduh Aki, minimal ya peka dikit lah. Dan karena masalah tersebut di siang hari, Kazumi dan Kato pun datang untuk bertanya tentang masalah antara Aki dan juga Sawamura saat ini. Karena jika masalah ini tidak segera diselesaikan, sudah pasti akan menjadi penghambat untuk proyek game yang sedang mereka kembangkan. Setelah Aki menjelaskan semua yang sudah terjadi antara mereka berdua, Kasumi pun memberikan sebuah saran kepada Aki untuk mau meminta maaf dan mulai mengikuti kemauan dari Sawamura nantinya. Karena jika Aki terus-terusan keras kepala, maka hubungannya dengan Sawamura akan menjadi semakin memburuk. Mendengarkan saran dari Senpai Kasumi yang sangat-sangatlah cantik, Aki pun setuju untuk meminta maaf kepada Sawamura nantinya. Dan karena nanti kebetulan Sawamura akan menghadiri acara keluarganya, Aki pun berniat untuk segera pergi ke rumah Sawamura dan mengajaknya keluar. Namun saat Aki ini sedang pergi, Kasumi malah menghirup selimut Aki dengan sangatlah nikmat. Aduh sakit nih. Singkatnya, ketika malam tiba, saat Sawamura ini sedang berada di balkon rumahnya, datanglah Aki yang mengajak Sawamura untuk pergi mencari angin di luar. Anjay, udah kayak Romeo and Juliet gitu. Mana pakai adegan lari-lari segala lagi. Tak lama mereka pun sampai di sekolah di malam hari, dan dengan mengakui semua kesalahannya selama ini, Aki pun mencoba untuk meminta maaf kepada Sawamura. Namun bukannya menerima permintaan maaf itu, Sawamura malah tidak ingin memaafkan Aki. Merasa kesal, Aki pun mengungkit masalah mereka beberapa tahun yang lalu. Di mana dulu ketika Sawamura ini memberikan beberapa komik kepada Aki malah dianggap oleh teman-temannya sebagai seorang otaku. Yang padahal buku tersebut merupakan buku milik Sawamura itu sendiri. Setelah mendengarkan hal itu, mereka berdua pun akhirnya saling mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang pada akhirnya, di malam yang indah tersebut sambil dikelilingi beberapa kembang api yang meledak, Aki dan Sawamura pun pulang dengan sangat-sangatlah romantis. Dan ya, setelah berbaikan, Aki dan Sawamura pun mulai kembali semangat untuk kembali bekerja sama membuat desain-desain karakter dan mengembangkan proyek game mereka. Tak lama waktu perilisan pun semakin dekat, di mana Aki dan teman-temannya harus segera menyelesaikan game itu secepatnya. Namun sialnya, selama beberapa bulan ini, progres mereka masih sampai di tahap desain dan belum memasuki tahap coding dan juga audio. Setelah selesai melakukan meeting di kamarnya, Aki pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun saat masuk ke sana, Aki pun menjadi sangat terkejut karena ada seorang gadis cantik di dalam sana. Oh, rupanya gadis bernama Michiru ini adalah sepupu dekat dari Aki, di mana saat ini keluarga mereka sedang mengalami sebuah masalah, dan oleh karena itu, Michiru berniat untuk tinggal beberapa bulan di rumah sang MC. Sehabis mandi, Michiru kemudian curhat mengenai keluarga serta grup bandnya yang saat ini sedang mengalami sebuah masalah. Ketika kembali ke sekolah, Sawamura pun berniat untuk mulai melakukan coding kepada game mereka. Tapi karena semuanya adalah seorang pemula, mereka pun mulai memutuskan untuk membeli salah satu untuk menjadi seorang coding. Dan orang yang terpilih adalah Kato. Akhirnya NPC yang satu ini bisa mendapatkan pekerjaan magang di tim mereka. Namun mereka juga menyadari kalau ada satu hal yang terlupakan, yaitu audio game. Aki kemudian mengatakan kalau saat ini dia memiliki sepupu yang sangat ahli dalam bermain musik. Ya siapa lagi kalau bukan Michiru. Dan karena Michiru saat ini sedang berada di rumah Aki, membuat Aki berniat untuk mengajak Michiru supaya bisa bergabung di tim mereka. Tapi ketika mendengarkan kalau saat ini Aki sudah tinggal bersama seorang gadis lainnya, membuat Sawamura menjadi semakin kesal dan bahkan membuat Kasumi menjadi semakin penasaran dengan wajah Michiru saat ini.
Melihat semuanya yang menjadi kesal, Aki pun menjelaskan kalau semenjak kecil, Aki dan Michiru itu sudah sangatlah dekat. Tapi ketika mendengarkan kata-kata bersama, membuat Sayamura ini menjadi semakin kesal. Dan ketika kembali ke rumahnya, kepala Aki menjadi sangat pening karena Michiru yang selalu ngemil dan mengumpulkan sampah di kamar Aki. Bahkan Michiru mulai memindahkan barang-barang Aki dan menggantinya dengan semua barang miliknya. Dan karena kesal, Aki pun memutuskan untuk mandi dan mendinginkan otaknya. Tapi saat sedang mandi, Aki pun mendengarkan kalau Michiru yang sedang memainkan gitar. Tapi ketika Aki ini mendengarkannya lebih jelas, Aki pun menjadi sangat terpukau dengan skill milik Michiru yang sangatlah indah. Oleh karena itu, dia pun berniat untuk mengajak Michiru join ke grup pembuatan game mereka. Tak lama datanglah Kasumi, Sayamura dan juga Kato yang ingin melihat Michiru. Dan ketika melihat Michiru yang lumayan bersih dan juga cantik, membuat Kasumi sadar kalau saat ini dia sudah mempunyai seorang saingan baru nih. Singkatnya, setelah semuanya telah berkumpul, mereka pun mulai mengajak Michiru untuk join ke dalam tim pembuatan game mereka. Namun Michiru mengatakan kalau mereka harus menceritakan alasan mereka untuk masuk ke dalam proyek game tersebut. Mendengarkan hal itu, Kasumi pun mulai menjelaskan alasan dia masuk ke dalam proyek itu, ya karena diajak terus sama MC ini. Setelah mendengarkan alasan dari setiap gadis yang ada di tim Aki, Michiru pun memutuskan untuk tidak jadi join bersama mereka karena Michiru pun menjelaskan kalau saat ini dia sangat tidak suka dengan yang namanya otaku. Tapi ketika semuanya sudah pulang, Michiru malah curhat kepada Aki tentang hal yang saat ini sedang dialami, yaitu terjadi dengan bandnya. Melihat Michiru yang sedang merasa sedih, Aki pun mengatakan kalau dia akan mencoba untuk membantu Michiru sebisa mungkin kepada bandnya. Ketika kembali ke sekolahnya, salah satu teman Aki pun bertanya apakah selama ini Aki telah jatuh cinta kepada Kato karena selama ini mereka tuh mulai menjadi semakin dekat. Namun Aki mengatakan kalau saat ini dia tidak ingin jatuh cinta dulu dan ingin lebih fokus mengejar tren Joanna, wanjay. Di lain sisi, ketika berada di rumahnya Sayamura, nampaknya Kato sedang berusaha untuk mempelajari coding agar bisa membuat skrip untuk game-game tersebut. Dan siapa sangka, dalam waktu kurang dari 1 minggu, Kato harus bisa mempelajari beberapa bahasa coding untuk membuat sebuah game. Dan malahan yang punya game malah gak ada kerjaan. Ketika waktu menjelang pagi, Aki pun menelepon Kato dan bertanya alasan Kato mau belajar coding. Kato pun mengatakan kalau alasan dia melakukannya agar bisa membantu Aki untuk menggapai tujuannya selama ini. Dan semua hal yang dilakukan oleh Kato selama ini sangatlah ikhlas. Di siang hari bahkan Kato mulai memperlihatkan beberapa sampel scene yang telah dia kerjakan semalam. Tapi masih ada satu yang kurang. Keesokan harinya, Aki pun pergi untuk bertemu dengan band milik Michiru dan dengan bantuan-bantuannya, dia pun mulai memberikan saran serta motivasi agar mereka bisa tampil dengan lebih baik nantinya. Karena saat ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan panggung yang sangat indah. Dan jika gagal, maka tentu saja band yang selama ini Michiru bangun akan hancur begitu saja. Tak lama, konser pun segera dimulai, di mana konser ini akan menjadi penentu masa depan Michiru nantinya. Tapi siapa sangka, dengan semua bantuan dari Aki dan juga motivasinya, Michiru dan teman-temannya berhasil membuat semua penonton di sana menjadi sangat terhibur. Bahkan Kasumi sangat menikmati musik yang mereka mainkan. Dan setelah konser selesai, Michiru malah mengatakan kalau saat ini dia telah siap untuk membantu Aki dalam proses pembuatan audio game. Tentu saja dengan datangnya Michiru ke dalam tim Aki membuat mereka menjadi sangat senang karena akhirnya beberapa hari lagi game yang sudah mereka nantikan akan segera dirilis dan diselesaikan. Tamat. Jadi anime Saikano ini menceritakan seorang pemuda bernama Aki yang memiliki sebuah mimpi besar untuk menjadi seorang produser game yang sangat terkenal dan juga populer. Dan oleh karena itu, dia pun mulai mengembangkan game bahkan ketika masih duduk di bangku SMA. Dan dengan bantuan dari semua teman-temannya, perlahan-lahan impian besar Aki mulai tercapai. Waduh, padahal lagi seru-serunya, animenya udah selesai begitu aja cuy. Eits, tapi tenang karena masih ada season keduanya. Dan komen gas di bawah biar gua buatin season kedua dari anime Saikano ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan alur cerita anime seperti ini. Gue Gigi Nacho, see you on the next video guys.